Setelah dilakukan otopsi, jasad korban anak berusia 5 tahun yang dibunuh tetangganya sendiri di Sawah Besar, Jakarta Pusat dibawa keluarga untuk dimakamkan. Keluarga korban tidak menyangka sang anak menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang remaja perempuan yang juga merupakan tetangganya sendiri. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Karet Tengsin, Jakarta Pusat Sabtu siang ini. Sementara rumah tersangka yang juga menjadi lokasi pembunuhan hingga kini masih diberi garis polisi. Kecewa berat saya sebenarnya. Nggak nyangka sampai tega begitu. Kedekatan korban sama pelaku ini seperti apa sih? Sebenarnya dekat karena setiap hari itu main, setiap hari ketemu, setiap hari lihat. Tapi kok bisa dia punya niatan seperti itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tadi melihat tayangan ini ya, yang barusan kita tonton sama-sama nih, jamaah yang di rumah juga dan jamaah yang di studio, kepikir nggak sih kok bisa ya? Anak masih kecil, 14 tahun, apalagi perempuan, waktunya temennya biasanya banyak lagi main-main ya Bu ya. Kok bisa kok menghabiskan nyawa tetangganya? Anak umur 5 tahun, na'udzubillah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini kalau kayak gini kita nggak ngerti nih sebenarnya nih. Sebenarnya kenapa bisa begini? Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita semuanya sebagai orang tua atau mungkin juga sebagai kakak yang di rumah yang nonton, yang mungkin punya adik kecil juga. Temanya adalah kejahatan anak salah siapa? Apa Bu, Pak? Kejahatan anak salah siapa? Siapa yang salah Bu? Orang tua. Ini kalau ibu-ibu udah mengakui nih orang tua. Coba bapak-bapak, siapa yang salah Pak? Bapak-bapak. Ibu-ibunya jadi nggak salah, yang salah bapaknya nih. Iya makanya nih bicara masalah tentang anak ini kan udah gak salah lagi, udah pasti cerminan diri dari orang tua. Tapi bagaimana jika orang tua sudah baik kepribadiannya, soleh, mengajar anaknya juga dengan baik. Tapi kok anaknya masih aja melakukan kejahatan-kejahatan yang sebenarnya ini gak pernah diajarkan oleh orang tuanya. Ya mungkin contohnya salah satunya adalah seperti anaknya Nabi Adam. Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu udah tahu nih. Sekarang pertanyaannya, apakah benar dalam Islam sikap menyimpang hingga kejahatan anak itu tidak melulu berasal dari keluarga? Nah mungkin bisa jadi dari luar. Nah untuk lebih penjelasannya lagi kita minta guru kita yang terhormat. Yang pertama ada ahli parenting kita nih, ada Ustadz Bendri. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Bendri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada studio, ibu-ibu sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah, nampak lebih muda ya, 2 hari. Bapak-bapak juga alhamdulillah. Yang sekarang hadir kita menyimak tentang bagaimana suatu hal yang tragis, anak-anak melakukan kejahatan. Dalam sisi pandang Islam tentu ini menjadi bahan introspeksi bagaimana orang tua khususnya melihat kejadian ini. Tapi kalau melihat bagaimana anak-anak yang sejatinya orang tuanya sudah berusaha sungguh-sungguh baik. Ya, kita tahu Nabi Adam dan juga istrinya Sayyidati Hawa. Beliau adalah 2 orang yang tentu saja bertaat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata salah satu anaknya juga melakukan yang namanya pembunuhan, yaitu Qabil. Bukan hanya itu, bahkan Nabiullah Yakub alaihissalam juga memiliki 12 anak dan dari 12 anaknya ada juga yang berencana melakukan kejahatan. Dari sudut hal ini apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa orang tua memang dalam hal ini mempengaruhi perilaku anak. Tapi anak pun juga dipengaruhi juga oleh lingkungan dan juga apa yang dia tonton selama ini. Apa yang bisa kita lihat contohnya hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengingatkan, ya warrajulu ala dini khalilihi, almar'i ala dini khalilihi, almaru ala dini khalilihi. Seseorang
tergantung gimana sahabatnya. Agamanya tergantung bagaimana sahabatnya. Sahabat memiliki pengaruh yang luar biasa. Pertemanan memiliki pengaruh yang luar biasa. Ini juga bisa kita lihat bagaimana seseorang, kata Rasulullah, kalau berteman dengan tukang minyak wangi, kecipratan apanya Bu? Wanginya. Kalau berteman dengan tukang jengkol, jengkol ya. Kalau dimakan Bu, kalau nggak dimakan nggak. Berteman, saya punya teman tukang jengkol, alhamdulillah masih wangi saya ya, alhamdulillah. Karena nggak dimakan. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana teman itu memiliki pengaruh, pastilah itu menjadi salah satu faktor. Karena itu lihat bagaimana seseorang, ya kata Rasulullah, "Falyanzur ahadukum man yukhalil", maka lihatlah bagaimana kepada siapa dia berkawan. Kawan ini juga bisa kita lihat bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Coba anak-anak kita sekarang, ada anak-anak yang mungkin dia pergaulannya di dunia nyata mungkin baik, tapi di dunia maya, coba ibu lihat bagaimana misalnya sosial medianya, ya, bagaimana dia misalnya mengakses ya tayangan-tayangan yang mempengaruhi isi kepalanya. Apa yang terjadi di isi kepalanya itulah yang ditunjukkan lewat perilakunya. Ya, kalau ada istilah dari guru kita Agim, ya seperti ilmu teko itu. Jadi misal lisan mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menjadi pikiran. Kalau ada anak yang terbiasa ngomong kasar, ya ngomong jorok, ya ngomong sesuatu yang tidak pantas misalnya, maka sejatinya itu juga dipengaruhi dari selain teman yang ada di pergaulannya, juga teman dalam pengertian informasi yang diterima di kehidupan dunia mayanya. Disinilah pertama, terus apakah orang tua lepas tangan? Tentu tidak. Nabiullah Adam alaihissalam, dan ini kenapa Allah pilih sebagai contoh di dalam surat Ali Imran ayat 33, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh, memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Di sini Allah memilih Nabi Adam sebagai contoh bagi kita karena banyak hikmah di dalamnya. Salah satunya Nabi Adam, salah satu makhluk Allah yang cenderung memiliki sifat selalu mengintrospeksi diri, iktiraf. Jadi meskipun ada pengaruh dari teman-temannya, tetap orang tua mengevaluasi diri untuk jangan-jangan kenapa dekat ke temannya, karena bisa jadi ke orang tuanya juga nggak dekat. Kadang-kadang kita juga sebagai orang tua tuh suka cuek, bener ya Ustadz ya. Maksudnya kita mengajarkan baik pada anak, tapi kita nggak tahu perilaku anak tuh bagaimana. Betul, dan inilah karena pergaulannya. Betul, pergaulannya. Kenapa dia gaulnya lebih banyak di luar? Bisa jadi karena magnet di dalamnya juga rusak, nggak pengen pulang. Nah inilah kenapa Nabi Adam kalau kita lihat dari sisi bagaimana hikmahnya selalu menilai dirinya Rabbana zolamna anfusana dan semisalnya. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Bendri, tepuk tangan buat guru kita. Ya ini bicara masalah tentang orang tua ya, makanya orang tua ini nggak melulu sebenarnya sih salah ya. Cuma kadang-kadang terlalu cuek sama anak ini yang membuat tuh kadang-kadang tuh anak tuh lepas dari kita. Karena pergaulan ternyata lingkungan itu sangat mempengaruhi selain didikan dari orang tua bagaimana anak bersikap. Nah kita lanjut lagi nih bicara masalah tentang zaman dulu nih ketika Rasulullah mewasiatkan kepada orang tua, katanya pernah saya dengar ada 3 wasiat agar anak tidak melakukan hal ini atau mungkin agar bapak tidak melakukan hal ini kepada anaknya ya. Sebenarnya apa sih 3 wasiat ini yang disampaikan oleh Rasulullah ini? Kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya yang terhormat Haji Muhammad Nur Maulana. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini luar biasa, Jumat yang berkah di bulan Rajab tanggal 18 Rajab 1441 Hijriah. Alhamdulillah. Berarti tinggal 41 hari lagi Ramadan. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena tema ini sangat bagus karena mengajarkan kita untuk bagaimana berlaku terhadap anak dan tidak cuek terhadap anak. Karena bahayanya
Jangan mengaku kita sudah soleh, belum tentu anak jadi soleh. Betul, betul, betul? Makanya jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak. Amin. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Ada 3 wasiat Nabi kepada orang tua agar tidak melakukan hal ini terhadap anak. Yang pertama, jangan memaki anak. Ketika kita memaki anak, itu luar biasa. Penghinaan. Harusnya orang tua melindungi anaknya. Kenapa justru orang tua yang memaki anak? Betul, betul, betul? Anak itu butuh pujian dari sosok orang tua. Amin. Kalau perlu doakan anak. Saya salut Ado Sasam bersama adiknya. Mirip banget pecinya. Apa doanya? Paling bagus, silakan. Surah Ibrahim ayat 40. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Itu luar biasa. Wah, ini kalau Ustadz Syam gak hadir bisa diganti adenya. Terancam ini. Suaranya lebih bagus adenya kayaknya. Sengaja. Oh, sengaja. Jamaah. Jangan pilih kasih. Ketika orang tua pilih kasih antara anak satu dan anak yang satu, maka membuat putus silaturahim. Kakak jadi benci adiknya, adik jadi benci kakaknya. Itu salah. Harusnya saling membantu, mendukung. Jangan mancing. Tidak boleh dibeda-bedakan. Enggak dibeda-bedakan. Ustazah beda, Iya. adiknya beda. Beda. Tapi boleh juga sih. Apalagi. Jangan mengabaikan pendidikan tauhid terhadap anak. Jangan. Ini paling utama. Makanya kepada semua orang tua pun berada dimanapun berada. Anakku kan sudah sekolah Islam. Tidak bisa begitu. Tetap kita kontrol itu anak. Betul tidak? Kita tetap harus selidiki anak. Dengan siapa dia bergaul. Apa yang dia tonton. Sudah sholat ya? Tidak boleh berhenti kita tegur anak. Sudah sholat, sudah sholat, sudah sholat. Nggak boleh capek ya. Nggak boleh ngerasa capek. Ingetin terus tetap. Ingetin Ya namanya terus. anak-anak pasti tuh lupa aja terus. Asik main, lupa lagi sholatnya. Sekarang kan ada handphone. Benar. Saya alhamdulillah anak saya handphonenya saya kasih alarm. Alarm salat. Oh ya Allah. Jadi asal saya tidak. Udah bunyi tuh. Met, Gitu met. kan. Iya. Jadi bapaknya tinggal ngomong gitu doang. Udah begitu berarti langsung sholat harusnya gitu ya. Jadi diingetin, Masya Allah. Diingetin. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana, ini Masya Allah luar biasa. Ini ngomongin bicara masalah tentang anak-anak nih, kita perlu juga nih mendengarkan pendapat dari anak-anak milenial zaman sekarang nih ya. Yang punya cara tersendiri untuk mengekspresikan sifat ya dan sikapnya dengan cara yang berbeda dengan anak zaman sebelumnya nih. Seperti apa diantaranya kita minta coba Ustadz Syam, mohon izin yang terhormat boleh maju ke depan. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Jamaah. Kalau mendengar sebutan anak milenial, kira-kira Ibu berpikirnya apa Bu? Anak muda ya Bu ya? Masya Allah, ternyata yang disebut dengan anak milenial menurut penelitian adalah mereka yang lahir tahun 80 sampai dengan tahun 95. Ada pula yang mengatakan tahun 80 sampai dengan tahun 2000-an. Maka mereka sekarang kira-kira umurnya berapa Bu? Kalau lahir tahun 80 itu berarti umurnya 40. Berarti antara umur 20 sampai dengan umur 40. Sedangkan anak muda sekarang udah lewat dari millennials. Anak muda sekarang contoh yang ada di kasus yang tadi bukan lagi Gen Y, bukan lagi anak millennials tapi sudah masuk ke Gen Z. Di bawahnya lagi anak millennials. Kalau kita namanya Gen Y. Kami ini yang hadir di sini, Ibu kira-kira Ibu millennials atau apa ya Bu ya? Oh kolonial Ustaz. Beda lagi. Kalau Ibu sebutannya baby boomers. Masya Allah. Positifnya baby boomers itu mereka adalah menurut penelitian mereka adalah seorang yang sangat pekerja keras. Mereka adalah orang-orang disiplin, mereka adalah orang-orang yang mencintai pekerjaannya, tapi ternyata mereka juga adalah orang-orang yang mewariskan pemanasan global. Mereka juga yang mewariskan sampah plastik di laut. Mereka juga yang mewariskan menghabiskan gas.
mereka juga orang-orang yang membabat habis hutan di Indonesia. Katanya seperti itu. Maka nggak selalu kita mengatakan anak milenials ini negatif. Maka yang disebutkan di dalam Al-Quran, saking pentingnya perbedaan usia dan perbedaan zaman ini, Allah menyebutkan satu doa di dalam Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla. Maka kata Al-Quran diajarkan sebuah doa ketika anak ini lahir, ketika seorang yang lebih muda zamannya lahir, mereka diajarkan atau dianjurkan untuk berdoa. Apa doanya? Ghillal wala taj'alna ghillal lilladzina amanu. Mereka diajarkan ya Rabb, jangan kau biarkan aku iri terhadap orang-orang sebelum aku. Kata adik, dia harus berdoa. Jangan saya iri terhadap kakakku gitu. Terhadap milenials mereka harus berdoa. Jangan aku iri terhadap orang tuaku. Jangan aku iri terhadap generasi sebelumku. Maka jikalau ditanyakan bagaimana ekspresi atau bentuk kegalauan atau mereka mengekspresikannya. Salah satu ciri khasnya anak milenials Bunda, mereka itu butuh pengakuan daripada orang lain. Makanya kalau dulu orang berdoa menangis di atas sajadahnya, kalau zaman sekarang orang berdoa menangis di Facebooknya. Kalau dulu orang berdoa kepada Allah, ngobrol sama Allah. Ini milenials nih protes nih. Iya. Itu ada yang nggak sengaja itu jatuhin mic tadi. Kalau dahulu orang tua kita ketika galau dia nulis surat, nulis diary, akhirnya menjadi sebuah buku. Kalau sekarang anak-anak menulis Twitter. Tapi ternyata itu tidak selalu negatif. Terkadang itu akan menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa. Berapa banyak penyanyi terkenal lahir lagu-lagu hebatnya, masterpiece-nya daripada perasaannya sendiri. Karena mereka berkarya daripada kesedihannya, daripada kegalauannya akhirnya melahirkan karya. Maka yang diajarkan Al-Quran, Ibu saya mau tanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.666 ayat. Oke, itu supaya mudah dihafal. Itu adalah pendapat daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan 6.666 ayat, 6.000 diantaranya adalah ayat tentang kisah. Dan sebagian besar kisah yang dituangkan dalam Al-Quran adalah kisah tentang anak muda. Masya Allah. Karena setiap zaman beda anak mudanya. Betul. Dan Al-Quran selalu relevan dengan anak muda tersebut. Jadi setiap zaman ini udah pasti berbeda anak mudanya gayanya Pasti, macam-macam. macam-macam. Kalau Ustaznya masuknya tadi apa gaya? Apa? Milenial. Milenial. Ya. Kalau Ustaz Maulana? Oh, dan 40 ya. 74. Iya, baby boomers. Baby boomers. Ya pekerja Oh, pantes keras, kecil disiplin. baby. Itu Pantes mah imut. baby. Iya. Oh ini Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Ini Masya Allah. Baik, terima kasih, Jazakallah, terima kasih sama-sama. banyak Ustaz Syam. Nah ini ya bicara masalah tentang pendapat dari anak milenial tadi ya Bu ya. Anak milenial ini butuh pengakuan. Kadang-kadang kita sebagai orang tua berat untuk memuji Bu. Bener gak Bu? Kita memuji anak kita apalagi bapak-bapak nih berat banget rasanya ya. Gengsi gitu. Jadi hari ini kita gak boleh pakai gengsi nih. Nah sekarang ada lagi nih bicara masalah tentang kejahatan. Kadang-kadang kalau anak-anak udah melakukan kesalahan siapa yang salah Bu? Bapak apa ibu? Coba bapak apa ibu? Diam semuanya nih katanya. Coba kita tanya sama Ustaz Abu Fida menurut pandangan Islam siapa yang salah nih? Bapak atau ibu? Pada saat anak salah, maka kira-kira siapa yang salah? Antara Siapa yang bapak salah? sama ibunya. Mau benar-benar tahu ini? Mau. Insya Allah setelah yang satu ini. Oh ya Allah, masih bikin penasaran aja. Udah pengen dengerin jawabannya. Oke kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana, tetap Islami Pindah. Sekarang kita lihat dulu ada penampilan dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Tepuk tangan buat Nas Indonesia.